Siap-siap nih kalian. Flagship killer terlahir kembali. Jadi tanggal 15 April 2025, Poco F7 series siap dirilis resmi ke pasar Indonesia. Siap-siap pantengin tuh, spek flagship tapi dijual dengan harga yang sip. Pecinta para gaming budget jangan sampai ketinggalan nih. Snapdragon 8 Gen 3 cuma dijual di angka 5 jutaan aja. Tapi itu buat pasar negara di China sana ya. Namanya itu Poco F7 Pro. Kita tahu buat pasar HP di Indonesia, HP-HP Poco itu selalu dinanti ya tiap tahunnya. Karena pasti punya spek yang di atas rata-rata kelas HP mid-range dan dijual dengan harga yang terjangkau. Kayak di Poco F7 ini hadir dengan dukungan chipset dari Snapdragon 8 Gen 3 dari Qualcomm. Chipset yang dirilis tahun lalu itu adalah chipset flagship tahun 2023. Dengan chipset yang satu generasi lebih di bawahnya, harga dari Poco F7 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari 2.499 yuan atau sekitar 5,4 juta rupiah. Ini sih ekstrim parah buat harganya. Poco F7 Pro ini chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini punya pendingin dual loop vapor chamber untuk membantu menjaga chipset Snapdragon dan sistem kamera tetap dingin. Salah satu peningkatan yang dibawa Poco F7 Pro dibandingkan pendahulunya adalah kapasitas baterai yang lebih besar. Poco F7 Pro ini topang baterai jumbo berkapasitas 6550 mAh. HP ini juga dilengkapi dengan chipset P3 dan chipset manajemen baterai G1 untuk pengisian daya 90 Watt. Tapi sayangnya Poco F7 Pro ini belum mendukung pengisian daya secara wireless charging. Dari desainnya sendiri ini lumayan bikin pembeda ya, khusus di bagian bumper kamera belakangnya yang sekarang ini udah punya bentukan bulat. Gue tahu kalian pasti engeh kan dari desainnya ini kayak ngejiplak desain dari HP kompetitornya. Kalau dilihat-lihat ini desainnya itu kalau kalian tahu sih ini mirip kayak si Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Agak gimana gitu Xiaomi. Hadah. Buat pasar China, Poco F7 Pro ini menawarkan opsi 4 warna nih. Ada warna hitam, warna putih, warna hijau, dan juga warna biru. Terus masuk ke spesifikasi layarnya, dan Poco F7 Pro ini dibekali layar berpanel OLED. Ukurannya 6,67 inch dengan resolusi QHD+ atau 3200 x 1440 pixel. Refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 480 Hz, dan brightness maksimalnya mencapai 3200 nits. Layar di Poco F7 Pro ini sekarang mendukung pembaca sidik jari ultrasonic, menggantikan sensor sidik jari optik di generasi sebelumnya. Terus di bagian kameranya, HP ini dibekali konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama, resolusinya itu di 50 megapiksel. Sensor yang dipakai itu dari OmniVision OVX 8000 dengan bukaan lensa f1.6. Kameranya ini dapat merekam video sampai resolusi 8K di 24 fps atau 4K dan 1080p sampai 60 fps. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara buat kamera selfie-nya itu beresolusi 20 megapiksel yang diletakkan di punch hole tengah atas layar. Fitur lain yang dibawa dari Poco F7 Pro ini meliputi dukungan 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, dan stereo speaker. Poco F7 Pro ini udah punya dukungan sertifikasi rating IP68 dan rating IP69 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Untuk rating IP69 menunjukkan bahwa HP ini tahan terhadap penyemprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Sementara rating IP68 mengindikasikan HP ini dapat bertahan di dalam air dengan kedalaman 1,5 meter sampai 30 menit. Terus buat harga dari Poco F7 Pro yang kebetulan udah ada rebrandingannya yang dijual di pasar China dengan nama Redmi K80. Jadi Redmi K80 atau Poco F7 ini untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dibanderol di angka 2.499 yuan atau sekitar 5,4 juta rupiah. Terus RAM 16GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 5,9 juta rupiah. Sampai varian yang paling tinggi RAM 16GB, internal memori 1TB itu dibanderol sekitar 7,8 juta. Sekali lagi ini harga yang sangat-sangat menarik sih kalau nanti dibawa ke pasar Indonesia dengan harga segitu.
Semoga nanti ketika masuk ke pasar Indonesia, harga yang ditawarkan nggak terlalu jauh lompatnya ya dari harga di China sana. Ya tinggal kita tunggu aja, yang sabar ya buat perilisan Poco F7 Pro ini ke pasar Indonesia.